Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal gali pemikiran Peter Drucker nih, khususnya dari bab dimensi manajemen di buku The Essential Drucker. Seringkali kan kita mikir, wah manajemen itu soal tools, teknik, angka-angka, spreadsheet. Tapi Drucker ini ngajak kita lihat lebih dalam, apa sih sebenarnya tugas inti yang bikin sebuah organisasi? Ya apapun bentuknya lah, bisa jalan dan punya kontribusi nyata. Ini bukan cuma soal efisien atau enggak, tapi soal eksistensi. Sumber kita kali ini, intisari pemikiran Drucker, ngasih lihat kalau manajemen itu bukan sekumpulan trik sulap bisnis, tapi lebih kayak organ vital gitu ya, buat institusi, akarnya. Ya prinsip-prinsip esensial, yang pusatnya itu manusia, dan gimana mereka kerja bareng buat capai tujuan. Kita bakal kupas tuntas nih, 3 tugas atau dimensi manajemen yang menurut Drucker jadi kuncinya. Siap ya buat lihat manajemen dari kacamata yang mungkin agak beda? Tepat sekali. Kita nggak mulai dari definisi abstrak apa itu manajemen kayak di buku teks gitu ya. Drucker itu langsung ke intinya. Apa tugasnya? Nah, dia nemuin ada 3 tugas krusial. Ketiganya ini beda, tapi ya kayak kaki meja, tripod gitu, semuanya sama penting buat jaga keseimbangan dan stabilitas institusi. Mau itu perusahaan gede, rumah sakit, atau universitas. Kalau kita paham ketiganya secara utuh, ini ngebuka banget pemahaman kita soal gimana organisasi bisa benar-benar efektif dan tahan lama gitu. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama. Yang paling dasar nih. Setiap institusi harus punya tujuan dan misi yang spesifik. Kedengarannya simpel ya, tapi Drucker gali lebih dalam lagi. Kalau buat bisnis, tujuan spesifik ini katanya diterjemahin jadi performa ekonomi. Tapi, apa artinya performa ekonomi menurut Drucker? Cuma profit aja? Nah, ini nih yang sering bikin kaget dari Drucker. Performa ekonomi, menurut dia, ujung-ujungnya cuma satu hal, menciptakan pelanggan. Ini inti dari misi sebuah bisnis. Jadi bukan bikin produk dulu terus cari siapa yang mau beli, tapi justru ngertiin kebutuhan pelanggan terus penuhi itu. Nah, dari sini muncul 2 fungsi dasar bisnis yang nggak bisa dipisah, pemasaran sama inovasi. Pemasaran yang beneran, kata Drucker, mulainya dari luar. Dari pelanggan, realitas mereka, situasi mereka, kebutuhan mereka, bukan dari produk kami atau organisasi kami. Wah, itu cara pandangnya dibalik banget ya. Bukan, ini loh produk saya, siapa mau beli. Tapi Anda butuhnya apa, gimana saya bisa bantu. Jadi ingat quote Drucker yang terkenal itu. Tujuan pemasaran itu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasanya pas buat dia dan bisa menjual dirinya sendiri. Wah, bisa-bisa fungsi sales tradisional jadi nggak relevan dong ya? Persis. Ini bukan soal trik jualan, tapi soal bikin nilai yang pas banget sampai pelanggan tuh tertarik secara alami. Terus, inovasi ngelengkapin ini. Inovasi itu bukan cuma soal teknologi canggih ya, Drucker ngelihatnya lebih luas. Kayak gimana caranya ngasih nilai atau kepuasan ekonomi yang lebih baik atau beda ke pelanggan. Bisa jadi harganya lebih murah, produknya lebih awet, lebih nyaman, atau bahkan kita definisiin ulang apa arti nilai buat pelanggan di pasar itu. Dan inovasi ini harus ada di semua aspek bisnis, nggak cuma di R&D aja. Contoh Cadillac yang disebut di sumber itu menarik banget sih. Pas depresi besar, jualan mobil mewah anjlok kan. Ada mekanik Nicholas Dreystedt yang kemudian jadi bos Cadillac. Dia ngamatin hal simple tapi cerdas banget. Dia sadar orang beli Cadillac itu bukan cuma buat transportasi, tapi buat simbol status. Jadi saingannya bukan mobil murah lain, tapi barang mewah lain, kayak berlian atau mantel bulu. Pemahaman ini langsung ngubah strategi pemasaran sama produk mereka dan nyelamatin merek itu. Mereka jadi jualan status, bukan cuma mobil. Nah, itu contoh sempurna gimana kita harus paham apa yang dibeli pelanggan bukan apa yang kita jual. Itu kuncinya. Dan ini nyambung ke poin penting soal laba yang sering banget disalahpahami. Drucker tegas banget, laba itu bukan tujuan utama bisnis, bukan juga alasan bisnis itu ada. Laba itu penguji validitas bisnis gitu loh. Keputusan manajemennya bener nggak? Pelanggan beneran ngehargain nggak apa yang ditawarin? Bisnisnya jalan efisien nggak? Jawabannya kelihatan dari profitabilitasnya. Oh gitu, jadi kayak oksigen buat manusia ya? Laba itu penting banget buat bisnis bertahan hidup. Tapi kan hidup kita bukan cuma buat napas aja. Tanpa laba yang cukup, ya bisnis gak bisa ambil resiko buat masa depan, gak bisa inovasi, gak bisa ganti alat yang rusak, ya ujung-ujungnya gak bisa bertahan. Tapi kalau ngejar laba sebagai satu-satunya tujuan, itu salah dan bahaya ya berarti. Fokusnya harus tetap ke misi, ciptain pelanggan lewat pemasaran dan inovasi yang pas. Betul sekali.
Laba itu konsekuensi kalau kita jalanin misi dengan baik, sekaligus jadi syarat biar bisa terus jalanin misi itu ke depannya. Ini disiplin penting, tapi ya bukan jadi dewa yang harus disembah gitu. Jadi tugas pertama ini, netapin misi yang fokus ke pelanggan dan jalanin lewat pemasaran serta inovasi, itu fondasi dari manajemen yang efektif. Oke, setelah nentuin arah keluar dengan misi dan fokus pelanggan, Drucker narik perhatian kita ke dalam institusi. Karena kan sehebat apapun misinya, ujung-ujungnya yang jalanin ya manusia juga. Nah, ini bawa kita ke tugas kedua, bikin pekerjaan jadi produktif dan pekerjanya berprestasi, achieving. Drucker bilang ini berkali-kali. Satu-satunya sumber daya sejati organisasi itu ya manusia. Aset lain bisa dibeli, bisa ditiru, tapi kemampuan manusia buat kontribusi secara produktif itu unik. Dan ini jauh lebih dari sekedar efisiensi mekanis, pakai stopwatch ala Taylorisme gitu ya. Di masyarakat modern, tempat kerja itu bukan cuma tempat cari duit. Buat banyak orang, institusi itu jadi pusat komunitas, tempat mereka nemui status sosial, temenan, dan yang paling penting, rasa pencapaian pribadi, sense of achievement itu. Makanya, bikin pekerja merasa achieving, merasa berhasil, berkembang, kontribusinya dihargai, itu jadi ukuran penting dari kinerja institusi itu sendiri. Ini bukan lagi cuma ngelola SDM, tapi lebih ke bikin manusia mampu berkinerja. Tapi bukan ini sering susah ya? Tadi Anda sempat nyinggung soal logika pekerjaan versus logika manusia. Bisa dijelasin lagi nggak? Kayaknya ini tantangan nyata di banyak tempat kerja deh. Tentu, logika pekerjaan itu seringkali didorong efisiensi teknis. Tugas dipecah sekecil mungkin, distandarisasi, variasi dikurangin, fokus ke output kuantitatif. Kayak di pabrik gitulah. Secara teori ini efisien, tapi logika manusia itu beda. Manusia itu butuh makna di kerjaannya, pengen lihat gambaran besarnya, butuh variasi biar nggak bosen, butuh otonomi juga buat pakai penilaian dan keahliannya, pengen ngerasa tumbuh dan berkembang. Nah, kalau ngatur kerjaan cuma berdasarkan logika teknisnya aja, mungkin jangka pendek outputnya bagus, tapi bisa bunuh motivasi, kreativitas, dan rasa achieving dalam jangka panjang. Wah, jadi tugas manajemen di sini itu kayak jadi jembatan gitu ya? Merancang kerjaan yang nggak cuma produktif secara teknis, tapi juga bikin puas dan memotivasi secara manusiawi. Ini benar-benar naruh manusia di pusat banget ya, bukan sebagai sekrup dalam mesin, tapi individu utuh yang potensinya perlu dibuka. Tepat. Dan Drucker udah lihat ini jauh sebelum konsep employee engagement populer loh. Dia nekenin pentingnya struktur kerja yang ngasih tanggung jawab, otoritas yang pas, sama informasi yang cukup biar pekerja bisa ngontrol dan ngukur kinerjanya sendiri. Ini jadi makin penting di era pekerja berpengetahuan, knowledge worker, yang Drucker prediksi bakal dominan. Mereka ini kan bukan bawahan biasa. Mereka itu asosiasi spesialis yang seringkali lebih tahu soal bidangnya daripada manajernya sendiri. Kalau dipaksa masuk ke cetakan logika pekerjaan yang kaku, yaitu cara pasti buat matiin produktivitas dan inovasi. Bikin mereka achieving itu butuh pendekatan kepemimpinan yang beda. Fasilitasi, berdayain, fokus ke kontribusi mereka. Implikasinya gede banget ya, ini buat gaya manajemen modern, fokusnya geser dari kontrol jadi kontribusi, dari perintah jadi pemberdayaan. Oke, kita udah bahas misi eksternal sama produktivitas internal. Sekarang tugas ketiga yang Drucker identifikasi, yang mungkin sering dianggap tambahan aja atau nice to have, ngelola dampak sosial dan tanggung jawab sosial. Tapi Drucker nyebutnya dimensi kelangsungan hidup. Loh, kok sepenting itu? Nah, ini lagi-lagi cara pandang Drucker yang unik dan pragmatis. Dia nggak ngelihat tanggung jawab sosial ini semata-mata sebagai kewajiban moral atau altruisme. Tentu ada sisi etisnya ya, tapi buat Drucker, ini bagian integral dari manajemen yang cerdas demi keberlangsungan institusi itu sendiri. Logikanya simpel aja, nggak ada bisnis yang sehat di tengah masyarakat yang sakit. Kan gitu. Institusi, apapun bentuknya, nggak hidup di ruang hampa. Dia bagian dari ekosistem sosial dan ekonomi. Aktivitasnya pasti ada dampaknya. Ada yang positif, ada yang negatif, kayak polusi, macet, atau perubahan sosial. Jadi, ngelola dampak ini bukan cuma soal pencitraan atau bikin laporan CSR bagus buat laporan tahunan gitu.
Jauh lebih mendasar dari itu. Drucker ngelihatnya sebagai manajemen risiko dan keberlanjutan. Dampak negatif yang nggak dikelola, kayak polusi yang rusak lingkungan atau praktik kerja yang buruk, cepat atau lambat pasti bakal jadi masalah serius. Bisa jadi ada protes masyarakat, regulasi pemerintah makin ketat, boikot konsumen, susah rekrut orang bagus, atau bahkan kena tuntutan hukum. Jadi, ngabaikan dampak sosial itu sama aja kayak ngebaikan resiko bisnis signifikan yang bisa ngancam izin operasi institusi dalam jangka panjang. Sumber kita nyebutin contoh Dow Chemical yang udah lama proaktif ngelola isu polusi udara dan air ya, bahkan sebelum tekanan publik dan regulasi sekuat sekarang. Mereka nggak lihat itu sebagai beban, tapi bagian dari proses produksi yang harus dikelola efisien. Malah cari cara ubah limbah jadi produk sampingan yang berguna. Itu contoh yang sangat Drucker-esque. Ngubah masalah sosial atau dampak negatif jadi peluang bisnis, atau setidaknya dikelola secara proaktif dan tanggung jawab sebelum dipaksa dari luar. Ini bukan cuma soal hindarin masalah, tapi soal bangun legitimasi sosial. Institusi itu butuh izin dari masyarakat buat operasi. Nggak cuma izin legal di atas kertas, tapi juga penerimaan sosial dan kultural. Masyarakat harus percaya kalau institusi ini ngerjain kerjaan yang berguna, perlu, dan produktif, terus nggak rusak tatanan sosial atau lingkungan secara berlebihan. Kepercayaan ini, mata uang yang berharga banget buat keberlangsungan jangka panjang. Ini artinya institusi harus benar-benar ngerasa jadi bagian dari komunitas tempat dia ada ya, bukan entitas asing yang cuma ngejar kepentingannya sendiri. Menarik banget cara Drucker ngikat tanggung jawab sosial begitu erat sama kelangsungan hidup institusi itu sendiri. Betul, jadi ketiga tugas ini netapin misi spesifik buat bisnis ya, ciptain pelanggan, bikin kerjaan produktif dan pekerja berprestasi, serta ngelola dampak dan tanggung jawab sosial itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Pertanyaan berikutnya nih, gimana caranya imbangin ketiganya? Kan seringkali ada tarik-menarik tuh. Misalnya, tekanan buat performa ekonomi jangka pendek, bisa aja bentrok sama investasi jangka panjang buat ngembangin karyawan atau ngelola dampak lingkungan yang biayanya mahal. Gimana seorang manajer ngadepin ini menurut Drucker? Nah, ini dia, inti dari seni manajemen itu sendiri. Drucker ngaku kok, nggak ada formula ajaibnya. Mengelola itu ya soal menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan tujuan yang seringkali memang saling tarik-menarik. Nggak mungkin kita maksimalin satu tujuan aja tanpa ngorbanin yang lain. Kuncinya adalah paham kalau kinerja itu harus diukur dan dikelola secara multidimensi. Oke dokter gitu ya, nggak bisa nilai kesehatan pasien cuma dari berat badannya aja. Analogi yang pas banget itu, Anda kan perlu lihat tekanan darahnya, kolesterolnya, fungsi jantung, dan indikator lain buat dapat gambaran kesehatan yang utuh. Begitu juga organisasi, kinerja finansial itu penting kayak denyut nadi, tapi itu cuma satu aspek. Gimana posisi pasar Anda, tingkat inovasinya gimana, produktivitas sumber daya kunci Anda termasuk manusia gimana, pengembangan manajer dan karyawan. Terus hubungan sama komunitas dan dampak sosialnya gimana? Manajemen yang efektif harus netapin tujuan dan ngukur kinerja di semua area vital ini. Dan pengukuran ini bukan cuma buat laporan doang kan ya, tapi buat tindakan perbaikan terus-menerus. Drucker kan nekenin banget soal peningkatan produktivitas terus-menerus. Tepat sekali, pengukuran itu dasar buat diagnosis dan tindakan. Tanpa ngukur di berbagai dimensi ini, manajemen itu kayak terbang buta. Keseimbangan ini juga dinamis, nggak statis. Kadang satu aspek butuh perhatian lebih, di lain waktu aspek lain. Tapi kalau ngabaikan salah satu dari tiga tugas fundamental ini secara terus-menerus misalnya, cuma fokus profit jangka pendek sambil cuekin karyawan dan dampak sosial, atau sebaliknya, terlalu fokus misi sosial sampai lupa kesehatan finansial, itu hampir pasti bakal bawa institusi ke kehancuran dalam jangka panjang. Seni manajemen itu ya menavigasi kompleksitas ini. Jadi kalau kita rangkum ya pembahasan kita dari pemikiran Drucker di bab ini, manajemen itu pada intinya adalah sebuah praktik yang ngejalanin tiga tugas vital secara seimbang. Pertama, definisiin misi dan tujuan spesifik institusi, yang buat bisnis artinya ciptain pelanggan lewat pemasaran dan inovasi yang efektif. Kedua, bikin pekerjaan jadi produktif dan berdayain pekerja buat berprestasi atau achieving, naruh manusia sebagai aset utama. Ketiga, ngelola dampak sosial dari aktivitas institusi dan mikul tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi keberlangsungan hidupnya. Ini bukan sekedar daftar tugas, tapi tiga dimensi yang saling kait dan nentuin kesehatan serta sukses jangka panjang organisasi.
Persis. Dan pemahaman ini bukan cuma relevan buat CEO atau manajer puncak loh ya. Ini relevan buat siapa aja yang kerja di dalam atau interaksi sama sebuah institusi. Ini ngasih kerangka buat nilai seberapa baik sebuah organisasi dikelola. Nah, oleh karena itu mungkin pertanyaan reflektif buat Anda nih. Coba deh amati institusi di sekitar Anda, tempat Anda kerja, sekolah, organisasi relawan, atau bahkan pemerintah lokal. Gimana mereka ngejalanin ketiga tugas ini? Ada fokus yang jelas nggak ke pelanggan atau pihak yang dilayani? Terus orang-orang di dalamnya gimana diperlakukan, kelihatan achieving nggak? Dan gimana institusi itu ngelola dampaknya ke masyarakat dan lingkungan? Ada keseimbangan nggak? Atau rasanya ada yang timpang? Mikirin ini nggak cuma memperdalam pemahaman Anda soal manajemen ala Drucker, tapi juga mempertajam kemampuan Anda buat ngeliat gimana organisasi itu membentuk atau kadang merusak dunia di sekitar kita. Sebuah lensa yang kuat ya buat melihat dunia kerja dan organisasi. Terima kasih sudah menemani kami dalam pembahasan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.